Selamat pagi, shalom semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai, mari kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudul Hormat Bagi Allah Bapa. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang awal malam yang Tuhan sudah berikan istirahat kepada kami semua. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berkumpul kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena buat penyertaan-Mu, karena buat kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai nanti. Dari ujian yang kami naikkan, firman Tuhan, sampai doa tutup nanti kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Supaya ibadah ini boleh memberkati setiap kami yang mendengarkannya dan mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
kuasaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat pagi siswa-siswi SMP Immanuel sekalian dimanapun kamu berada. Demikian halnya dengan Bapak Ibu Guru serta staf yang ada, baik di unit Immanuel 1, IBC maupun Adi Sucipto. Sungguh bersyukur karena Tuhan boleh kembali mempertemukan kita dalam kasih sayangnya pada kesempatan ini. Mari bersama kita memulai perenungan kita dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan di mana Engkau beri waktu bagi kami untuk boleh bersama beribadah di pagi ini. Dan di tengah ibadah ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakan kami dan tuntun kami sehingga apa yang kami baca melalui firman-Mu dapat kami mengerti. Beri kami telinga dan hati murid sehingga kami bukan saja mengerti tetapi juga mau taat melakukan dalam hidup kami. Bagi kemuliaan nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, permisi tanya di awal perenungan ini. Seberapa sering saudara dan saya berdoa? Apakah setiap hari kita berdoa? Ataukah dalam situasi dan kondisi tertentu saja? Mungkin di saat kita mengalami kesulitan hidup, diri kita sakit, anggota keluarga kita ditimpa musibah, atau bahkan dalam menghadapi ujian dan mengerjakan tugas-tugas sekolah maupun kantor yang demikian banyaknya. Ataukah dalam situasi yang mungkin lebih sulit daripada semua itu? Tentu ketika hal ini ditanyakan kepada setiap kita, masing-masing kita punya jawaban yang berbeda-beda. Atau bahkan mungkin ada yang sama. Bapak Ibu, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, tahu kan kita bahwa dalam pernapasan atau respiratori manusia, peran oksigen yang kita hirup dan disalurkan ke dalam tubuh kita itu sangatlah penting. Tanpa oksigen, tubuh manusia tidak dapat hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Karena itu dalam sebuah artikel kesehatan di sebuah surat kabar yang pernah saya baca, dituliskan bahwa aktivitas bernafas di mana oksigen dihirup oleh setiap kita itu terjadi setiap harinya kurang lebih 17.000 hingga 30.000 kali dalam diri setiap orang. Saudaraku, demikian juga pentingnya berdoa sebagai bagian latihan dan disiplin rohani bagi pertumbuhan iman dan kehidupan karakter Kristen setiap kita. Itulah sebabnya Martin Luther menyatakan berdoa ibarat bernafas yang diperlukan dan dilakukan oleh semua orang, termasuk kita saat ini. Tanpa kehidupan doa yang baik dan benar, kita hidup secara jasmani, tetapi sesungguhnya secara rohani kita mengalami kematian. Kita tidak memiliki andalan yang kokoh dan benar dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus dalam keberadaannya sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, pernah mengajarkan bagaimana berdoa kepada murid-muridnya, sebagaimana yang telah kita baca dan dengarkan tadi. Yesus mengajar melalui doa Bapa kami kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya berdoa bukan sekedar sesuatu tata cara menghadap Tuhan, melainkan lebih daripada itu adalah sebuah relasi yang dibangun antara kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, ciptaan Tuhan dengan Tuhan, yang didasarkan pada beberapa alasan atau dasar yang penting. Apa saja itu? Di dalam bagian yang kita baca tadi, khususnya di ayat kedua, di sana disebutkan Bapa kami yang di sorga. Ini dasar pertama. Kita perlu berdoa sebab hidup kita adalah pemberian Allah. Seperti ketika kita dilahirkan oleh ibu kita karena cinta ayah kita kepadanya, demikian juga halnya setiap manusia yang hidup karena kasih dan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Inilah alasan pertama kita perlu untuk berdoa. Alasan kedua bagi kita mengapa kita perlu berdoa, sebab melalui berdoa kita menundukkan atau merendahkan diri kita di hadapan Sang Pemberi hidup itu, yaitu Tuhan yang patut kita muliakan, kita hormati, serta kita taati di dalam kehidupan yang diberikannya ini. Seperti yang ditulis di dalam bagian ayat yang sama, yaitu ayat kedua, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Alasan yang ketiga atau yang terakhir, kita perlu berdoa sebab melalui berdoa kita memohon Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tetapi di saat yang sama kita juga mengakui kuasa dan kedaulatan Tuhan sepenuhnya atas kehidupan setiap kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Seperti yang tertulis di dalam bagian ayat ketiga dan keempat. Demikian, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Makan, minum, pengampunan atau belas kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam Kristus yang tersalib bagi kita, perlindungan Tuhan atas setiap kita dari berbagai godaan dan pencobaan, baik yang datang muncul dari hati kita yang cenderung mudah tergoda karena dosa, atau dari sekeliling kita, atau bahkan dari setan secara langsung, maupun melalui penyakit, berbagai penyakit seperti yang dialami dunia hari ini, pandemi COVID-19. Itu semua adalah kebutuhan mendasar kita yang kita perlukan, dan semua itu bersumber dari Tuhan. Kita memerlukan makan, minum, pakai, tempat tinggal, dan bahkan perlindungan dari Tuhan secara jasmani maupun rohani. Nah, jikalau demikian dasar alasannya kita perlu berdoa, mulai hari ini, maukah setiap kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tekun dan setia kepada Tuhan, seperti yang selalu kita lakukan ketika kita bernafas. Kita memerlukan 17.000 sampai 30.000 kali menarik napas. Dan menurut artikel yang sama disebutkan dalam 2 menit kita menarik napas sebanyak 12 sampai 16 kali. Itu menunjukkan betapa kita memerlukan juga doa. Itu menunjukkan seperti halnya kita memerlukan bernapas, memerlukan oksigen, demikian halnya manusia rohani kita, tubuh rohani kita memerlukan doa yang senantiasa mengingatkan kita, yang senantiasa menguatkan kita, dan membawa kita makin dalam hubungan kita dengan Tuhan, makin kuat menghadapi apapun tantangan, kesulitan, pergumulan dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita berdoa. Di akhir perenungan ini kita diingatkan juga bahwa Yesus bahkan murid-muridnya pun hidup dalam doa. Jikalau Putra Allah sendiri berdoa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa, baik pribadi maupun bersama-sama dengan sesama orang percaya. Karena itu, marilah kita tekun, kita setia, kita giat di dalam doa kita. Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami mengapa perlu kami berdoa. Seperti halnya kami memerlukan oksigen dan melakukan beraktivitas bernafas dalam keberadaan kami setiap menit, bahkan setiap harinya. Biarkan kiranya kami juga ingat bahwa manusia rohani kami memerlukan juga doa. Doa yang memampukan kami melekat erat dengan Tuhan dan memampukan kami terus hidup menghormati, mentaati, mempercayakan hidup yang Tuhan beri ini agar dapat kami jalani sesuai kehendak Tuhan. Karena itu, tolonglah setiap kami. Biarkan kiranya firman-Mu ini sungguh hidup dalam hati, bahkan di dalam setiap perilaku dan praktik hidup kami. Ini doa kami. Bagimulah segala hormat dan puji dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dari hambanya,
Kita akan responnya dengan satu buah lagu, Bapak terima kasih, dan kemudian kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Kami bersyukur Tuhan buat tadi kami boleh punya kesempatan memuji menyembah Tuhan, kemudian kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biar firman ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami 10, 30, bahkan 100 kali lipat, supaya kami juga tidak hanya firman ini memberkati kami, tapi juga kami bisa memberkati orang di luar sana. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami akan kembali ke aktivitas kami selanjutnya, kegiatan belajar kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.